Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Kepulauan Anambas. Sambil menghadiri acara MTQ, saya berkesempatan hadir ke Palmata. Kebetulan ketemu salah satu wong Jowo yang hebat, tapi sudah menjadi penduduk Anambas, Pak ya. Namanya Pak Samad. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan sore ini? Alhamdulillah rutinitas. Nah, Berkunjung ke rumah warga, silaturahmi. ya. Oke, sebelum lanjut ngobrol yang lain, Pak. Bapak lahir di mana? Alhamdulillah saya dilahirkan di sebuah desa yang cukup besar, namanya Desa Kebanggan. Kebanggan itu mana? Ya, Kebanggan, kecamatannya Sumbang, kabupatennya Banyumas. Oh, ngapa? Ngapa? Purwokerto. Purwokerto. Nah, kok bisa di Anambas tuh gimana ceritanya? Saya kalau dihitung perjalanan itu cukup Panjang. melintang di Indonesia nih. Nah, jadi awalnya saya di Riau Daratan. Oh, pernah di Riau dulu? Iya, Riau Daratan di tahun 85-an. Oh, memang dari awal jadi pegawai ya? Oh tidak, dari awal kita ini ke Riau, masa-masa itu saya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kebunan ya? Pertanian dan perkebunan. Kemudian pada tahun 87-an saya ke Pekanbaru, masih di Riau juga saya kuliah di UIR. Tahun 87. 87. Jadi pegawai sejak Alhamdulillah jadi pegawai itu tahun 93. 93. Jadi langsung ditempatkan di SMP 3 Siantan. Oke, berarti Bapak ini di kalangan tentang Melayu karena sekolah di Riau, kemudian mungkin di Pinang ya, kemudian di Anambas. Berarti Anambas ini sudah menjadi kampung kita ya? Ya sebenarnya malah justru Anambas ini menjadi kampung pertamanya, bukan kampung keduanya. Ya karena kalau dalam usia saya lebih banyak usianya di sini daripada di kampung halamannya sendiri. Di mana dilahirkan? Ya, di mana Jadi dilahirkan. artinya untuk Anambas, jangan kita ini disebut pendatang lagi sebenarnya kan ya, sudah menjadi orang Anambas 100%. Oh iya Pak. Bapak nikah tahun berapa? Alhamdulillah pada tahun 2011. 99. Punya anak berapa Pak? Alhamdulillah punya anak 4. Dua laki-laki, 2 perempuan. Oke. Istri berapa Pak? Istri alhamdulillah satu. Dan sudah mendahului kita pula. Innalillahi. Betul. Iya. Ini saya belum. Jadi ternyata beliau ini duda ya. Ya mungkin kalau ada janda dan gadis yang berminat nanti lapor saya ya. Nah, ini orang duda hebat nih ternyata apa? Duda keren ya. Tapi rencana ada mau nikah lagi Pak? Insya Allah karena semuanya bukan takdirullah. Oh iya, kita kan tak bisa ya. Iya, kita Oke Pak, saya mendapat informasi dari berbagai macam kalangan. Pak Samad ini katanya meskipun sudah pensiun yang orang banyak ingin menikmati hidup, ya kok ada saya mendapat informasi Bapak ini mau calon anggota DPR untuk Kepulauan Anambas, gitu kan? Apa yang memotivasi Pak Samad kok sudah sepuh ingin tetap berbuah? Apa itu Pak kira-kira? Motivasi itu sebenarnya bisa berasal dari mana saja. Jadi saya menengok pekerjaan saya itu belum selesai di negara ini. Saya tengok. Jadi yang tidak saya bisa selesaikan kemarin di birokrasi, saya mencoba di jalur legislatif. Di mana ini juga merupakan dorongan daripada kawan-kawan kita. Jadi di samping keinginan kita yang kuat, kita sampaikan dengan kawan-kawan, dan kawan-kawan pun insya Allah ada beberapa yang mensupport kita dalam doa dan usaha. Insya Allah ya. Insya Allah.
Terus program nanti Pak, kalau misalnya terpilih, mungkin nanti banyak konstituen yang bertanya, apa sih yang akan dilakukan Pak Samad setelah terpilih? Kira-kira gimana Pak? Kita berusaha menyuarakan apa yang menjadi keluhan masyarakat, baik itu di bidang nelayan, ya, di bidang pertanian darat, di bidang kesehatan, dan di bidang pendidikan, serta sektor-sektor lain yang memungkinkan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Anambas. Oke, kan di Anambas ini saya lihat Pak, pertanian yang dominan ya. Kan ada pertanian itu ternyata ada petani darat, ada petani laut. Kalau laut ini jelas ikan, darat tuh saya lihat kemarin ke air bini kemana itu kan banyak juga. Ternyata ada orang nanam jagung, ada juga yang nanam ubi, tapi kurang maksimal. Kalau masalah pendapatan dari pegawai, menurut saya kita tak perlu bahas lah ya. Itu urusan pemerintah. Yang berat itu kan bagaimana peningkatan nelayan bertambah, gitu kan ya. Dan juga peningkatan petani darat juga bertambah. Dan mungkin juga ternak. Saya lihat kemarin banyak juga ternak sapi. Nah, ketika tiga pertanian itu supaya meningkat, kira-kira dalam pemikiran Bapak bagaimana solusinya itu? Kalau pertanian, baik itu darat maupun laut, kata kuncinya sebenarnya satu. Apa itu? Bagaimana memprogramkan secara serius. Oh, berarti keseriusan. Iya, keseriusan. Jadi tak kala kita tidak serius di dalam membuat program yang selalu berubah-ubah, maka tidak akan tercapai. Misal, kita buka misalnya pertanian yang ada tempat kita sayur-sayuran. Kalau misalnya over produksi, keseriusan kita arahnya kemana? Jadi jangan hanya mengimbau bertani saja, tapi setelah hasil berpikir, mau kemana gitu kan ya, betul. Iya. Nah, jadi di sana itu petani juga diajarkan. Jadi harus juga kita korelasi dengan pengusaha-pengusaha, baik itu yang ada di lokal maupun di luar. Untuk menjembatani hasil daripada petani. Bisa juga hasil lautnya juga begitu, karena ada musim-musim tertentu yang kita overproduksi, kemudian juga bingung mau buang kemana nih. Akhirnya menjadi harga jatuh, kasihan petaninya. Sekedar saran Pak Samad ya, mudah-mudahan nanti kalau Bapak saya yakin terpilih, saya lihat kan musim kurban ya, harga lembu di Batam itu kan sekitar 25 yang paling murah. Kan kalau kurban itu 25 sampai 35. Saya tanya-tanya dirintis di mana itu ya sekitar 20 ke bawah. Ternyata upah ngangkut hanya 1,5 juta, bahkan 1 juta. Jadi sebenarnya kalau diberdayakan saja peternak sapi ini, itu kan, menurut saya ini kemarin kurban di Batam tuh Pak, kekurangan ratusan ribu ekor karena sapi dari Jawa, dari Lampung itu tidak bisa masuk. Nah, jadi ya saya harap Bapak kalau nanti terpilih jangan lupakan pertanian ternak itu menurut saya. Oke Pak, sekarang gini, kalau kira-kira memberdayakan pertanian darat Pak, seperti singkong, terong dan segala macam, ini saya dapat informasi sebagian juga ada yang di drop di Tanjung Pinang ya, melalui kapalan pada tiap hari. Kira-kira kalau diberdayakan memungkinkan tuh? Anambas ini kan berlian Ya sebenarnya. Berlian ini kan semakin digosok semakin mengkilat. Gitu berliannya. Iya. Artinya kalau semakin dikerjakan banyak nanti itu. Banyak. Artinya Anambas ini tanah apa yang tak tumbuh sih? Iya. Semuanya bisa tumbuh di sini. Walaupun konturnya ya cukup ekstrim, tetapi untuk pertanian, saya yakin pertanian itu akan maju di tempat kita dengan satu catatan, serius tadi. Serius. Kalau nggak serius juga nggak akan bisa. Betul juga Pak. Karena saya kemarin lihat walaupun batu, ternyata di sela-sela batu itu pisang subur kan? Iya, berarti tergantung mau serius apa tidak ya. Oke. Nah, misalnya beginilah, kita nanam singkong. Nah, jadi petani singkong akan bertanya kepada kita kalau dianjurkan, saya tanam banyak-banyak Pak, kalau sudah produksi banyak, nah dibuang kemana? Ya, kita harus bisa menjawab. Nah,
Jadi pasca panen ini yang perlu sekali. Untuk lokal berapa, setelah itu sisanya mau diapakan, mau jadikan keripik kah, mau jadikan tepung kah, apa. Bila perlu, kalau memang besar-besaran bidang singkong di sini, siapkan juga pabriknya kerjasama dengan Pemda, Iya, ataupun pemodal dari luar. Contohnya di Lampung sana. Terus ini Pak Samad, kita kemarin kan sudah ke kuburan tua ya. Tadi juga saya melihat ke kuburan Keramat Siantan. Saya melihat kan perlu pembenahan. Dan menurut saya Anambas ini kan juga bisa dijadikan objek wisata, bukan sekedar laut. Nah itu kan, kalau wisata pantai menurut saya percuma. Pertama jauh, wisata pantai mungkin lebih bagus Batam saja. Nah, apa kira-kira kiat-kiat Pak Abdul sama Pak Sama tentang wisata budaya atau apalah gitu ya, sehingga Anambas bukan hanya dikenal sebagai lautnya yang indah, kan dikenal laut yang indah tapi jauh. Tujuannya begitu orang ke sini banyak yang dilihat. Kira-kira menurut pemikiran Pak Sama gimana itu? Kalau kita berbicara pariwisata, ini berbicara yang multi, tidak bisa apple to apple. Iya. Artinya semuanya harus tengok, semua potensi itu harus. Iya. Misalnya begini, nggak ada salahnya sih Anambas jualan pantai, tapi setelah dari pantai itu nak kemana dia? Iya. Nah kan itu. Supaya banyak tujuan, kan jangan itu. hanya satu kan? Jadi Iya. habis dari pantai itu kemana dia? Tentunya di sini sisi budayanya harus kuat, sisi kulinernya harus kuat. Jadi kalau budaya dan kulinernya itu up melalui UMKM, ya kan, insya Allah pariwisata akan up dengan sendirinya. Apalagi didukung dengan sarana transportasi yang semakin connectivity diperbaiki. Gitu. Karena apa? Ya jujur aja mahalnya tempat kita karena salah satunya adalah sarana transportasi tadi. Oh berarti maksud Pak Samad, pariwisata itu semua penting ya, karena tujuannya laut jalan, budaya jalan, yang lain jalan, sehingga meskipun orang jauh-jauh dari Singapura, dari mana ke sini mendapatkan sesuatu bukan hanya satu, ya kan? Kalau ke Batam kan hanya pantai, tidak menemukan paling kota. Loh, orang kalau dari Amerika, dari Singapura ngapain ke kota kan? Nah, tetapi di sini saya bilang sama di Air Bini ternyata di sana di atas gunung itu banyak kuburan. Ini berarti kan mengandung sesuatu sejarah itu kan, zaman dulu. Oke Pak Samad, yang terakhir nih, kira-kira Pak Samad maju mau dari dapil mana nih? Saya insya Allah maju lewat dapil 1. Dapil 1 itu mana tuh? Kecamatannya mana? Kecamatan Siantan Timur, Siantan Selatan. Oh, di pusat ibu kota. Ya, pusat kota. Insya Allah tim sudah dibentuk ya? Tim ya kita bahasanya gerilya lah ya. Wah iya. Betul. Tim saya itu nggak nampak, tapi ada orangnya, tapi insya Allah ada. Terus Pak Samad, kan ada orang maju itu sekedar pelengkap, ada istilah hiburan, dorong orang jadi. Kira-kira Pak Samad maju nih mau menang apa nak jadikan orang aja? Kalau saya harus optimis. Harus optimis. Iya, harus menang ya. Iya. Artinya bukan sekedar dorong orang. Nah, kita maju itu harus optimis bahwa kita harus menang. Karena ingin berbuat. Ya, ingin berbuat. Kalau kita dorong orang, yang ngapain kita berbuat kan itu? Kan lewat non jalur politik pun bisa. Bisa kan? Ya betul. Oh, artinya kalau sekedar dorong orang, ngapain kita berbuat? Oke. Partai kira-kira yang bakal mengusung sudah ada? Kalau partai insya Allah ada. Oh, ada ya. Ada. Cuman saat ini kan ya kita masih merupakan barang kemasan. Oh iya. Karena apa ya, partai ini kan banyak kan itu. Iya. Banyak. Mana tahu suatu saat ada partai yang bagus itu loh mulai ya. Tapi tentu Mas Samad sudah punya pilihan partai yang terbaik. Di sini kita saring-saring kan itu. Dari saringan mungkin yang lubangnya besar, kalau sampai dengan nanti betul-betul kita menemukan yang betul-betul pas. Karena pendaftaran kan masih bulan berapa? Ya, kita masih lama lah. Tapi akhir tahun ini juga ya? Iya. Oke, teman-temanku dimanapun Anda berada, harapan saya kita semua khususnya yang dalam dapilnya yang akan Pak Samad berjuang, ini teman saya ya silahkan saja dipilih. Kalau misalnya mau ngajak ngopi ya silahkan saja sharing-sharing.
Kalau beliau jadi, yang menurut saya insya Allah memiliki SDM ya, karena memang sebelumnya adalah salah satu pejabat di Kabupaten Anambas. Saya kira wawancara kita Pak Samad mudah-mudahan ada manfaatnya dan sukses selalu. Walaupun Pak Samad tidak memiliki istri untuk sementara ini, dan insya Allah kabarnya juga ada pendamping. Kalau nggak dapat juga Pak Samad bisa lapor saya, karena kebetulan saya kan buka biro jodoh juga Pak Samad. Amin, Tinggal amin. mau pilih mau yang gadis mau janda. Saya kira insya Allah ada. Terima kasih Pak Samad, sukses selalu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.